Telah hadir di studio sejarawan Anhar Gonggong. Pak Anhar, selamat malam. Kemudian di sebelah kiri saya ada juga sejarawan Aspi Warman Adam. Malam, Prof. Aspi. Kemudian melalui sambungan Zoom ada Ketua Komisi 10 DPR fraksi Partai Nasdem, Pak Furtasan Ali Yusuf. Malam, Pak Furtasan. Dan ada sosiolog UGM Muhammad Najib Aksa. Malam, Najib. Malam. Saya juga sedang menunggu Komisioner Komisi Nasional Perempuan Sondang Friska Simanjuntak yang sebentar lagi akan bergabung. Dan juga kami telah mengundang Kementerian Kebudayaan serta Editor Umum Penulisan Ulang Sejarah. Namun mereka semua tidak bersedia untuk hadir dalam diskusi kali ini. Oke, saya akan ke Prof. Anhar terlebih dulu. Nggak usah pakai Prof. Ya, oke, Pak Anhar. Gimana Pak Anhar melihat kontroversi yang meluas setelah Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan tidak ada itu perkosaan massal dan kemudian dibantah oleh sejumlah aktivis. Anda lihat gimana? Justru itu memang hal-hal tertentu sering menjadi persoalan dalam sejarah. Sebab itu kan sejarah selalu memerlukan fakta yang jelas. Nah, persoalan yang berkaitan dengan apa yang dipolemikan itu adalah sampai seberapa jauh itu benar atau tidak. Iya kan persoalannya. Siapa yang menentukan atau siapa yang pernah menghitung sekian banyak orang diperkosa ketika itu. Itu yang menjadi persoalan saya kira. Tapi pada konteks ketika itu, saya sendiri karena kebetulan waktu saya mau pulang ke rumah di Hadang di Pondok Gede, pasar kebakar, saya mendengar besoknya saya mendengar dari berbagai masyarakat, anggota masyarakat bahwa ada hal-hal seperti yang dimaksud tadi. Ada sekelompok orang, ada wanita Tionghoa yang diperkosa, tapi jumlahnya nggak disebut. Tapi ketika itu, besoknya setelah itu saya diceritakan orang. Oh, iya. Pak Anhar tidak juga membaca laporannya tim gabungan pencari fakta, Komnas HAM gitu? Saya membaca itu. Saya membaca itu juga. Dan saya tentu percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang mempertaruhkan namanya kan, kalau dia melakukan sesuatu katakanlah hal yang tidak tepat, saya kira makanya saya percaya apa yang dikatakan mereka, apa yang ditulis mereka. Mereka ini siapa nih? Yang tadi Anda tanyakan. Tim gabungan pencari fakta, iya. Tapi juga percaya sama Fadlizon, dua fakta ini ya? Iya, persoalannya kan yang dipersoalkan Fadlizon tadi adalah istilah massal. Massal, Itu persoalannya kan. Dan nggak ada bukti ya? Dan tidak ada bukti. Baik. Prof. Aspi, kalau Pak Aspi lihatnya gimana? Ini dua sudut pandang yang mengatakan Fadli mengatakan soal masalnya, tapi yang kedua ya ini TGPF itu hanya soal angka sebetulnya. Fadlizon juga mengatakan di dalam wawancaranya mana buku yang sudah memuat peristiwa ini tentang perkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa itu. Sebetulnya ada. Ada bukunya? Ada bukunya dan ada buku Sejarah Nasional Indonesia edisi pemutakhiran. Edisi pemutakhiran dari Sejarah Nasional Indonesia itu terbit tahun 2007 oleh Balai Pustaka. Disunting, penyunting umumnya itu Pak Lerisa, tetapi editor jilidnya itu adalah Pak Kolonel Saleh Jamhari untuk jilid 6. Nah, di dalam buku itu ada kalimat itu yang mengatakan terjadi perkosaan terhadap sejumlah besar perempuan-perempuan keturunan Cina, disebut Cina gitu, tidak Tionghoa. Itu sejumlah besar perempuan itu diperkosa, itu kan massal itu. Menurut saya sama saja apakah massal ataupun sejumlah besar gitu.
Lalu kemudian kita berbicara tentang angka yang diberikan oleh TGPF. Ada lebih dari 50 orang gitu. Nah, persoalannya adalah bahwa TGPF ini kemudian melaporkan kepada Presiden, melaporkan Habibie. juga Habibie, dan juga meminta pemerintah itu untuk memeriksa lebih lanjut. Mereka punya data orang-orang itu, tetapi kan itu tidak dibuka ya namanya atau siapa, tapi mereka menyampaikan itu gitu. Nah, tapi persoalannya oleh pemerintah itu tidak dilanjutkan. Dan sekarang Fadli minta buktinya mana kan gitu. Iya betul gitu. Nah, ini kan kasus perkosaan gitu. Ya. Ya orang-orang yang diperkosa itu mungkin merasa takut gitu ya. Misalnya mereka takut bertemu dengan wartawan Tempo misalnya gitu. Tapi berarti bukan mereka tidak ada. Buktinya itu salah satunya Ita Marta-Dinata itu yang ketika akan bersaksi di luar negeri itu malah terbunuh. Oke, baik. Saya ke Pak Furtasan Ali Yusuf, anggota Komisi 10 dari fraksi Partai Nasdem. Pak Furtasan, gimana Anda lihat pernyataan dari Menteri Kebudayaan Fadlizon yang mengatakan pemerkosaan massal itu tidak ada, ya tidak ada buktinya gitu. Kira-kira dari DPR melihat seperti apa, Pak Furtasan? Iya. Ketika menyampaikan hal itu, memang kalau di forum rapat tidak pernah terucap ya. Saya juga melihat dari media saja gitu. Kalau rapat resmi tidak pernah terucap gitu. Nah, tapi kalau bicara sejarah, tentu kan ini adalah fakta yang di belakang. Saya waktu kejadian 98 juga memang ada di Jakarta, tahu persis gitu. Tapi kan tidak bisa lihat. Tapi kalau sudah dibentuk pencari fakta atau tim pencari fakta dan ada buktinya, saya pikir itu kan petunjuk ya sebetulnya. Tinggal kita diskusikan aja, kalau memang itu adalah ada faktanya, ya harus diakui dong, kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya kita jelaskan memang tidak ada. Tapi memang kondisinya waktu itu sangat-sangat krusial, dan saya juga ada di Jakarta, semua kondisinya memang situasinya tidak menentu, dan saya melihat memang ini adalah perlu dibuktikan kalimat ini, karena memang kata tadi narasumber tadi ada semacam temuan tim pencari fakta, lalu ada resmi sudah ditulis juga di situ gitu. Nah, itu petunjuk menurut saya gitu. Kira-kira gitu. Oke, baik. Najib, sosiolog dari UGM. Gimana Anda sebagai sosiolog melihat ada polarisasi sebetulnya yang cukup tajam. Menteri Kebudayaan mengatakan tidak ada fakta, tidak ada bukti. Tetapi tim gabungan pencari fakta dan Presiden Habibie juga menyatakan ada meskipun tidak ada kata massal. Gimana Anda mencoba menjembatani dua sudut pandang ini? Yang pertama Mas Bud, ini memang peristiwa dalam periode turbulensi ya dalam perjalanan kebangsaan kita. Dan kemudian peristiwa ini kemudian direkonstruksi dan kemudian memunculkan kontestasi narasi dari berbagai pihak ya. Nah, kemudian sekarang ini pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo melalui Menteri Kebudayaan Fadlizon kan mencoba menyusun sejarah yang diperbarui lah, atau yang dimutaakhirkan ya, kira-kira begitu, antara lain mengenai peristiwa tahun 98 yang saya kira kemudian seperti kita tahu kemudian menjadi perdebatan ini. Apa yang ingin saya katakan adalah saya kira satu, bahwa ini sudah ada petunjuk atau data awal yang saya kira signifikan, yang sangat otoritatif. Artinya tim pencari fakta itu lembaga yang dibentuk oleh negara dan kemudian menyampaikan laporannya secara resmi. Kemudian ada data-data petunjuk awal saya kira yang saya kira tidak bisa diabaikan. Artinya tidak tepat kalau hanya dianggap sebagai rumor seperti yang disampaikan oleh Saudara Fadli. Saya kira ungkapan itu tidak empatik ya, tidak menggambarkan respon negara yang mestinya lebih empatik terhadap korban dalam konteks sebuah peristiwa yang saya kira sangat dramatis. Yang harus dilakukan justru saya kira memang melakukan pemeriksaan dengan lebih hati-hati, dengan lebih cermat terhadap apa yang sesungguhnya terjadi. Dari data awal yang sudah terkumpul itu kemudian dicermati lebih baik, lebih lanjut oleh
katakanlah para sejarawan, apalagi waktu itu kan peristiwa pengumpulan data kan masih dalam situasi psikologis yang yang sulit lah, yang mencekam ya gitu ya. Jadi sekarang saya kira justru waktunya, Mas Budi. Waktunya, oke. Menteri Kebudayaan juga melontarkan harapannya adalah menyusun sejarah dalam tone positif. Apa maksudnya? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Polisi ungkap penipuan online yang mencatut nama perusahaan dana pensiun pemerintah.